yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pada salib itu. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Oh, dan ku
itu.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu tanggal 12 Maret 2023, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp19.311.600, syukur sebesar Rp6.423.000, persepuluhan sebesar Rp4.970.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.577.000. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp10.194.000, syukur sebesar Rp3.241.000, persepuluhan sebesar Rp2.647.000 dan sarana fisik sebesar Rp930.000. Kebaktian Minggu 12 Maret 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Ferdinandus. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa dan Majelis Jemaat GPM Sejahtera. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 26 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-56. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Papit Mustamu, Petri Kempa, dan Beta Voice Quartet. Lagu Profesi masuk para pelayan PKJ nomor 3. Lagu untuk jabat tangan PKJ nomor 182. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan Yesus dan sesama di kebaktian sengsara Kristus yang keempat ini. Shalom. Ambon 12 Maret 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STA Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Ajaib namanya, ajaib namanya. Ajaib namanya,
Saudara-saudaraku dalam Tuhan, selamat sore, shalom. Mari kita teduhkan diri kita dan kita beribadah kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Karena segala jalan kita terbuka di depan matanya dan segala langkah kita diawasinya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku, di minggu keempat sengsara Kristus ini, kita semakin dibawa untuk mengenang dan menghayati jalan sengsara Yesus. Kerelaannya menanggung derita dan siksa adalah bukti kasih setia Allah yang sungguh besar. Oleh sebab itu, dengan mata yang tertuju kepada Allah, marilah kita agungkan nama-Nya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat, mata yang terarah pada Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa. Namun bila mata kita lebih tertuju pada kenikmatan dunia, maka sejauh itulah dosa berkuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah dengan kerendahan hati masing-masing orang tunduk di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosanya. Saudaraku, ingatlah bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tak ada yang tersembunyi baginya. Mari dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, kita memohon pengasihannya. PKJ nomor 43. Tuhan
Saudara-saudaraku, mata Yesus tak memandang dengan penyesalan di hadapan Yudas dan mereka yang datang untuk menangkapnya. Dia bahkan merelakan tubuhnya bersimbah darah untuk membersihkan kejahatan, menerima pukulan untuk membersihkan lubuk hati. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bulir-bulirnya kita menjadi sembuh. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi kekal. Setiamu Tuhanku mengarungi hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan telah Kau berikan, sehingga aku pun puas tenang. Saudara-saudara, mari berdiri sebagai orang-orang yang siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya, maka hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudara dipersilakan duduk. Saudara jemaat, kita akan mendengar kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Papit Mustamu. Kita akan membaca Alkitab sebagai dasar bagi pelayanan kita saat ini dari Matius 26 ayat 47 sampai 56. Jemaat, saatnya kita siap mendengarkan dan memperlakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini terbaca dari kitab Matius 26, Matius pasal 26 ayat 47
hingga ayatnya yang ke-56. Mendahulunya mari kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebaktian minggu keempat sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan di saat ini kami akan membaca firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini boleh kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami dari hari lepas hari. Kedua anak Tuhan yang akan membaca firman ini, Tuhan berkati. Hamba-Mu yang akan menyampaikan refleksi firman ini, Tuhan berkati. Apa yang Ia taburkan bagi kami, kiranya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Matius 26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-56. Di bawah perikop, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Hosiana, hosiana, hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Papit Mustamu, dipersilahkan. Bapak Ibu, Saudara semua, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Sengsara Kristus yang keempat. Satu lagu sebagai lagu untuk kita siap mendengarkan refleksi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kiranya lagu ini
memberi berkat for ketemu semua. Tulus, tiada celah, indah, agung mulia, ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau Tuhanku. Bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukanlah pula kata pujian yang lahir dari bibir dunia. Oh, relung hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini kasih-Mu, sadarlah aku, karena cinta-Mu, sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, Kau selamatkan. Tiada celah, indah, agung mulia, ku rindu Engkau selalu, aku damba Yesus Tuhanku, bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukanlah pula kata pujian yang lahir dari bibir dunia. Oh, relung hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini berkata,
kuasa-Mu Kau selamatkan aku, karena kasih-Mu Yesus Tuhanku, karena cinta-Mu sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu Kau selamatkan Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pak Pit. Tuhan dipermuliakan dari lagu pujian ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lagu yang dinyanyikan oleh Bapak Pit ini sebetulnya juga adalah sebuah penghayatan terhadap penderitaan Kristus bagi kehidupan manusia, bahwa ia rela menderita, ia ikhlas berjalan dalam tapak-tapak yang susah itu demi sebuah cinta yang sejati kepada manusia, ditebus dan dipulihkan. Tema mingguan kita untuk penghayatan di minggu keempat, Minggu Sengsara kita adalah dalam derita, pandang Yesus, jauhi kekerasan. Beta ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita. Ada satu keluarga kecil, ayah, ibu, dan seorang anak yang berusia 2 tahun, anak perempuan. Sang ibu ini adalah ibu rumah tangga biasa yang tidak punya pekerjaan apapun untuk meneruskan hidup. Sementara suaminya adalah pekerja serabutan. Apa saja bisa dikerjakan, yang penting bisa hidup. Satu ketika Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat sang ayah sementara keluar untuk mencari pekerjaan, dan ibu beserta anak perempuan yang masih kecil ini di rumah, tiba-tiba rumah mereka terbakar. Anak perempuan 2 tahun ini sementara tidur. Saking paniknya, sang ibu lari keluar tanpa membawa anak perempuan yang kecil ini. Dia bingung, dia berteriak. Dia meminta tolong kepada semua tetangga. Mereka memang datang, tapi mereka tidak berani menerobos api yang besar itu yang melalap rumah si ibu. Entah gerakan apa, tiba-tiba sang ayah muncul. Dan sang ayah mengetahui sungguh bahwa di dalam rumah yang terbakar itu ada anak perempuannya yang masih kecil, tertidur pulas dan tidak tahu apa-apa. Karena cintanya yang besar kepada anak perempuannya, dia masuk, dia menerobos api yang besar itu tanpa memikirkan resiko apa-apa. Hanya untuk menyelamatkan sang anak perempuan yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mereka berdua keluar dari api itu. Sang anak selamat tanpa cacat satupun. Tapi sang bapak menderita luka bakar yang tidak sedikit.
sebagian dari mukanya cacat, tidak berbentuk. Kaki dan tangannya juga cacat. Dia harus dipulihkan di rumah sakit beberapa waktu. Dia mengalami penderitaan secara fisik yang tidak sedikit. Beta rasa ketong tabakar tangan saja. Ketong merasa itu sesuatu yang sakitnya minta ampun. Bayangkan ini sekujur tubuh dan mukanya saja tidak berbentuk. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sang ayah ini selamat. Sekalipun mukanya harus hancur dan ia harus mengalami cacat seumur hidup. Waktu terus bergulir dan anak perempuan ini bertumbuh menjadi seorang wanita cantik. Menjadi seorang yang sangat mudah bersosialisasi dengan siapa saja dan karena itu ia memiliki teman-teman yang banyak. Tapi tidak sekalipun ia mengizinkan teman-temannya untuk pergi ke rumahnya. Sebab pasti kalau pi baku dapa dia pun papa itu. Dia pun papa yang sudah buruk rupa. Dan waktu terus bergulir Bapak Ibu Saudara-saudara, dia menjadi malu. Dan dia pernah menyangkal ayahnya yang buruk rupa itu. Bahkan tidak segan-segan dia mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dan itu menyakiti psikis ayahnya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dalam keadaan yang rapuh itu, sang mama datang kepada anaknya, kemudian menceritakan, mengapa ayahmu berburuk rupa. Dia dalam keadaan yang tidak baik itu, yang engkau menyangkal itu, yang engkau tidak suka itu, yang engkau malu memperkenalkannya kepada teman-temanmu, adalah ayah yang menyelamatkanmu beberapa waktu yang lalu dari kobaran api. Ayah yang sudah mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk menyelamatkanmu. Dan pernyataan mama itu membuat dia sedih. Dia menangis memeluk ayahnya dan memohon maaf. Dan dia merasakan sungguh betapa cinta yang besar yang dimiliki oleh ayah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bagian ini, kisah ini sebetulnya menyampaikan dua pesan. Pesan pertama adalah bahwa penderitaan yang dialami oleh sang ayah yang tidak sedikit secara fisik ataupun secara psikis, tetapi dengan segenap hati ia mampu bertahan dengan diam dan tenang, dan itu hanya bisa dilakukan karena alasan cintanya yang besar kepada anak. Tapi catatan berikut lagi dari kisah ini mau bilang bahwa kalau ia sama sekali tidak mendendam, tidak marah, tidak membalas perlakuan anaknya yang begitu hebat, bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak berdaya, tapi ia memiliki kekuatan yang besar karena cinta itu membangkitkan semangatnya hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, teks Matius 26 ayat 47 sampai 56 sebetulnya juga Matius hendak memperhadapkan tentang sosok Yesus itu. Yesus mengalami penderitaan fisik dan psikis. Kalau dalam teks ini dia mengalami penderitaan psikis karena dia dikhianati oleh Yudas, seorang muridnya. Tapi tidak satupun dalam pembacaan ini kita temukan Yesus membalas pengkhianatan itu dengan sebuah tindakan kekerasan. Saya nggak ada.
Sing ada dalam cerita ini bilang, Yesus sakit hati, Yesus marah, lalu entua balas Yudas itu dengan sesuatu yang sama seperti yang Yudas buat dia. Padahal Yesus itu Tuhan dan punya kuasa mampu melakukan pembalasan itu. Tapi Matius bilang, seng sama sekali. Mengapa Yesus tidak membalas semua kejahatan, semua kekerasan ini? Akhir teks ini dia bilang, karena dia fokus pada sebuah cara Allah, sebuah jalan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Cintanya yang begitu besar kepada manusia meruntuhkan seluruh egonya untuk membalas kekerasan terhadap Yudas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagian ini beta ingin berbagi bersama, ada dua pokok pikiran yang akan kita lihat dari bagian ini. Yang pertama, teks ini sebetulnya mau mengungkapkan tentang bagaimana sikap Yesus menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh Yudas dan gerombolan itu. Kalau ketong baca teks ini baik-baik, maka Bapak Ibu ketong menemukan simbol-simbol kekerasan di dalam teks ini. Yang pertama, ketong temukan ada segerombolan besar pasukan orang-orang yang disiapkan untuk menyerang. Yang disiapkan untuk menangkap Yesus. Simbol kekerasan berikut adalah mereka ini datang mau tangkap Yesus karena mereka disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua agama Yahudi. Mengapa? Sebab tua agama Yahudi dan imam kepala seringkali adalah orang-orang yang melakukan kekerasan verbal. Melecehkan Yesus, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, membuat perasaan Yesus tidak enak. Itu sering dilakukan oleh imam kepala dan tua-tua Yahudi. Simbol kekerasan berikut yang kentara di dalam teks ini adalah mereka kedapatan membawa pedang dan pentung. For apa? Itu adalah simbol kekerasan yang mereka tampilkan di dalam teks ini. Dan ayat 55 Yesus sendiri mengakui bahwa mereka datang untuk melakukan tindakan kekerasan kepadanya seperti seorang penyamun. Dan simbol yang terakhir adalah bagaimana salah seorang murid Yesus kemudian memotong telinga daripada salah satu imam kepala. Ini dilakukan oleh Yudas dan gerombolan orang-orang yang menyiapkan diri untuk menangkap dan menyerahkan Yesus diadili. Lalu ketong tanya, terhadap tindakan kekerasan itu Yesus bikin apa? Yesus berespons apa? Maka dari teks ini ketong menemukan Bapak Ibu ayat 50 dia bilang, teman, untuk itukah engkau datang? Maka sebetulnya Bapak Ibu Saudara, rencana pembunuhan ini telah diketahui oleh Yesus. Rencana penangkapan dan pengkhianatan ini telah diketahui oleh Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau ketong, orang suruh rencana jahat for ketong, pasti ketong siap sesuatu untuk menangkal kejahatan itu. Tapi tidak oleh Yesus. Alkitab bilang Yesus tidak pernah merancang atau mengatur serangan balik. Yesus tidak pernah merancang atau mengatur untuk melakukan kekerasan sekalipun dia tahu rencana itu. Tindakan Yesus yang berikut Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Karena rupanya dalam episode penangkapan itu Yesus masih menyebutkan Yudas sebagai teman. Ini menunjukkan relasi yang sangat dekat. Kalau ketong sing kenal orang tanya, ale kenal dia itu, pasti kurang dekat, ketong bilang, beta sing tahu.
Tapi kalau dekat, itu beta pun tamang. Sebab teman bukan cuma sekedar mengetahui, tapi bersama-sama dalam relasi yang intens. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mau menunjukkan hubungan dekat dengan Yudas. Yesus mau menunjukkan bahwa ia tidak pernah berprasangka buruk terhadap teman ini. Relasi ini begitu kuat dan Yesus menganggap seng mungkinlah. Yesus yang pernah berpikir bahwa Yudas ini nanti mau melakukan hal-hal yang jahat karena dia juga bagian dari persekutuan. Dan itu juga yang diungkapkan oleh Yudas. Kalau Bapak Ibu baca, Yudas disebutkan oleh Matius sebagai seorang murid. Dia datang, dia memberi salam, dia menyebut Yesus sebagai rabi atau guru, dan dia mencium Yesus. Itu sebetulnya bentuk-bentuk hubungan yang sangat dekat. Sekalipun dengan kedekatan itu, Yudas mempergunakannya untuk mengkhianati Yesus. Respons Yesus yang berikut dalam teks ini adalah ayat 52 bilang, Yesus menyuruh orang yang memotong telinga daripada imam besar ini untuk menyarungkan pedangnya kembali. Maka sebetulnya teks ini mau bilang, Yesus mau bilang, jang balas akang. Siapa yang bermain dengan pedang, dia akan hancur oleh pedang itu sendiri. Yesus bilang, sarung, ale bikin susah orang, nanti ale dapat susah kembali. Sarung. Satu hal yang lebih hebat Bapak Ibu. Ayat 53 Yesus memperhadapkan, Yesus bilang, dan ini respon Yesus, kalau mau berhadapan dengan pasukan, beta juga bisa. Beta bisa panggil pasukan sorgawi datang, dan pasukan sorgawi itu akan berhadapan dengan Yudas dan pasukan imam kepala. Mengapa dia bilang begitu? Karena dia menganggap bahwa dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dia punya kewenangan. Tapi sekali lagi, Yesus tidak mempergunakan kewenangan itu, kuasa itu, kekuatan itu untuk menghancurkan Yudas. Bagian ini mau bilang apa Forgetong Bapak Ibu Saudara? Bagian pertama ini sebetulnya mau mengajarkan kita bagaimana respons kita terhadap kekerasan. Memang pasti semua orang yang sependapat dengan beta. Semua orang pasti bilang, cuma orang yang bodoh saja yang sembalas kekerasan dan kekerasan. Apalagi orang Ambon. Ale jual, beta bali. Ale falungku, beta pun falungku lah ada. Ale bikin susah beta bikin susah ale lebih dari itulah. Manusiawi sekali. Dan ketong akan menganggap orang yang tidak membalas kejahatan itu adalah orang-orang yang bodoh. Tapi dari teks ini ada sesuatu yang paling menarik kita belajar dari tokoh Yesus. Mengapa Yesus sama sekali menjauhkan diri dari tindakan kekerasan? Mengapa Yesus tidak membalas? Sebab Yesus ingin berjalan dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhannya apa? Dia mengekang egonya. Dia mengendalikan marahnya. Dia mengatur dendamnya. Sebab ego, marah dan dendam adalah sifat manusiawi. Tetapi orang-orang yang berjalan dalam jalan Tuhan adalah orang-orang yang tidak boleh memiliki sifat manusiawi. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau kita mau menjauhkan diri dari kekerasan, bukan berarti kita lemah. Saya bisa balas dia KW. Anak-anak ini kan tahu KW sih ya. KW itu perempuan busu.
Saya bisa balas kekerasan, KW-KW terlaku. Yesus belajar lewat teks ini bahwa menjauhkan diri dari kekerasan itu bukan menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, itu adalah kekuatan. Mengapa? Sebab dia bisa mengendalikan dirinya. Bapak Ibu, beta percaya ketong sepakat, menaklukkan orang lain itu gampang. Tapi menaklukkan diri sendiri sulit. Sulit ah? Ketong saya bisa menaklukkan ketong diri, sulit sekali. Susaki sumo mati, dokter bilang jam makan ini. Makan saja. Ada obatmu. Itu contoh-contoh yang saya bisa mengendalikan diri. Yang paling gampang. Dan orang-orang yang mampu mengendalikan diri, orang-orang yang mampu menahan egonya, orang-orang yang mampu mengekang semua kepentingannya dan berjalan dalam jalan Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Jadi ketong pun tema bilang dalam derita gereja menjadi kuat, ya seperti itu. Ketika ketong mengalami seluruh pergumulan manusia, tapi ketong berjalan dalam jalan Tuhan di dalam pergumulan itu, kita menjadi kuat dan persekutuan ini menjadi kuat. Menjauhkan diri dari kekerasan juga berarti tidak mempergunakan kuasa, tidak mempergunakan kewenangan, tidak mempergunakan kekuatan untuk melegitimasi kekerasan terhadap orang lain. Itu yang Yesus bikin toh. Anto saya panggil anto pasukan para baku hantam de Yuda seng. Sebetulnya anto mampu. Maka teks ini mengajarkan ketong juga demikian. Kalau ada kuasa, kalau ada kewenangan, kalau ada kekuatan, maka itu tidak bisa kita melegitimasikannya untuk melakukan kekerasan kepada orang lain. Beta yakin ketong sementara ada dalam berita-berita tentang kekerasan yang mempergunakan kuasa. Kasus Sambo misalnya. Sekarang ini yang lagi viral adalah kasus David. Penganiayaan terhadap David. Dan itu dilarang oleh Yesus. Yesus tidak mengizinkan kita untuk mempergunakan kewenangan, kuasa dan kemampuan itu untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Orang menjadi lupa bahwa sebetulnya dengan kuasa dan kewenangan itu kita jadi berkat for orang lain, bukan bikin susah orang lain. Jadi teks ini mau bilang mari Bapak Ibu Saudara, ketong juga harus pakai kuasa, kewenangan, kekuatan itu for hal-hal yang baik bagi orang lain. Menjauhkan diri dari kekerasan itu harus dimulai dari dalam keluarga dan rumah kita. Mengapa? Sebab kalau ketong biasa hidup dengan hal-hal yang baik di dalam rumah, maka anak-anak kita juga akan bertumbuh menjadi orang-orang yang hebat di luar sana dan menjauhkan diri dari kekerasan. Kekerasan pertama yang mungkin sering kali ketong tidak menganggapnya kekerasan adalah kekerasan verbal. Atau anggap itu biasa. Ketong bamaki, maki orang lain, maki anak-anak, sumpah serapah, toh anak-anak bikin sembatul saja, anak-anak kutok, mustema dapat ose, pi kesana lah begini dan begitu. Tanpa sadar Bapak Ibu kita telah melakukan kekerasan terhadap anak-anak kita. Membuli, anak-anak sekarang tak bully pasti. Mengucapkan sesuatu yang membuat dia malu. Walah perempuan gembrot satu nih.
kariboe. Alale itu dulu, ada tongkosmu. Tanpa sadar, ucapan-ucapan itu adalah merupakan kekerasan verbal yang kita lakukan. Dan itu biasanya juga bisa dimulai dari rumah. Kita selalu bilang begini, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Kalau anak-anak itu dia tukang bamaki, cocek, pasti mama dan papa di rumah biasa bamaki. Sampai dia terbiasa mendengar dan meniru apa yang diucapkan oleh orang tua. Kalau dalam keluarga kita melakukan hal-hal yang baik, maka anak-anak itu juga akan tumbuh dan menjadi anak-anak yang menjauhkan diri dari kejahatan. Itu berarti bahwa seluruh kehidupan manusia berpangkal dari bagaimana hidup dia tiap hari dan menjadikan dia baik atau buruk. Kita ingin baca satu puisi yang ditulis oleh Dorothy Low Nolte PhD. Dia adalah seorang pendidik dan ahli konseling keluarga. Puisi ini berjudul Anak-anak Belajar dari Kehidupannya. Jika anak hidup dengan kecaman, mereka belajar untuk mengutuk. Jika anak hidup dengan bermusuhan, mereka belajar untuk melawan. Jika anak-anak hidup dengan belas kasihan, mereka belajar untuk mengasihani diri sendiri. Jika anak hidup dengan ejekan, mereka belajar untuk merasa malu. Jika anak hidup dengan kecemburuan, mereka belajar untuk merasa iri. Jika anak hidup dengan rasa malu, mereka belajar untuk merasa bersalah. Jika anak hidup dengan dorongan, mereka belajar percaya diri. Jika anak-anak hidup dengan toleransi, mereka belajar kesabaran. Jika anak-anak hidup dengan pujian, mereka belajar apresiasi. Jika anak-anak hidup dengan penerimaan, mereka belajar untuk mencintai. Jika anak-anak hidup dengan berbagi, mereka belajar kemurahan hati. Jika anak-anak hidup dengan kejujuran, mereka belajar menjadi jujur. Jika anak-anak hidup dengan keadilan, mereka belajar untuk melakukan hal yang adil. Jika anak-anak hidup dengan kebaikan dan pertimbangan, mereka belajar menghormati. Dan jika anak-anak hidup dengan persahabatan, mereka belajar bahwa dunia adalah tempat yang bagus untuk hidup. Jadi, kehidupan kita adalah waktu untuk semua orang belajar yang baik atau yang buruk. Jika kita meresponsnya dengan baik, maka kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita meresponsnya dengan buruk, maka buruklah keadaan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, teks ini juga mau menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya dalam menjalankan misi Allah. Teks ini menjelaskan kepada kita bahwa tindakan Yesus untuk tidak membalas pengkhianatan Yudas sekali lagi karena dia ingat misinya yang paling besar itu. Dan misi itu dia mesti menyangkal diri. Dan misi itu dia mesti meninggalkan keinginannya, meninggalkan egonya dan berjalan hanya memandang kepada Allah. Sehingga ada kompromi. Mau hati senang dengan hati sing senang, Yesus berjalan terus. Mau menderita atau tidak menderita, dia berjalan terus karena misi yang besar itu dan dia taat kepada. Dan sekalipun untuk itu dia harus membayar mahal dengan penderitaan. Itu yang mudah Bapak Ibu. Mau pi musi itu, mesti dapat penderitaan, itu dibayar oleh Yesus. Nah
Nah, bagian ini mau bilang for ketong Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa penghayatan terhadap minggu-minggu sengsara keempat dalam tema pandang Yesus, jauhi kekerasan, juga hendak mengajarkan kepada kita tentang jalan-jalan penderitaan yang harus kita tapaki sebagai pengikutnya. Jangan sangka jadi murid Yesus gampang-gampang. Pasti anak-anak katekisasi ada ya. Jangan sangka subsidi itu langsung gampang, tidak. Menjadi pengikut Yesus adalah bersedia untuk berjalan dalam tapak-tapak penderitaan. Sebab ketika kita menyatakan hendak setia dan taat kepada Kristus, maka kita pun harus siap untuk menderita. Menyangkal diri kita. Beta kutip apa yang ditulis di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal keinginan, menyangkal ego, menyangkal kemanusiaan, menyangkal kedagingan. Sebab itu adalah harga yang dibayar mahal untuk mengikuti Yesus. Sehingga ada tawaran. Kalau mau setia berjalan Tuhan, mesti melepaskan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ketong masuk minggu sengsara yang keempat, ketong siap sebagai orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan siapkan for ketong dengan memberi diri dituntun oleh jalan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan merespons pelayanan firman Tuhan. Kita akan mengikrarkan pengakuan percaya kita. Mari bersama-sama dengan semua orang di berbagai tempat kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Patrick Kempa. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Lagu yang akan kita bawakan berjudul Living Hope. Lagu ini menceritakan tentang setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Kita tetap yakin dan percaya hanyalah Yesus satu-satunya yang memberi keselamatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Semoga lagu ini membawa sukacita bagi kita semua. Living Hope.
great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my sin. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his son. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Then come the morning, the shelter promise, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then sings the morning, the shelter promise, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Yeah. Jesus, your victory. Oh.
Terima kasih Patrick. Semoga Tuhan terus dipermuliakan dari hidupmu. Kita akan memberi persembahan syukur Bapak Ibu Saudara, dan sambil memberi nanti Kidung Jemaat PKJ 146 dan 149 kita nyanyikan. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Di saat ini kita berdoa, ya Bapa di surga, di saat ini Tuhan telah terkumpul persembahan-persembahan umat-Mu yang umat-Mu bawa dari dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami. Semuanya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan apa yang kami berikan biarlah Engkau dapat berkenan menerimanya, dan biarlah dapat menopang pekerjaan-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini di Klasis Kota Ambon. Ini doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian oleh Beta Voice Quartet, dipersilahkan. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebuah pujian buat Tuhan, Alfa dan Omega. Lagu ini berkisah tentang Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang awal dan akhir. Artinya tidak ada kuasa manapun melebihi kuasa Tuhan yang kita percaya. Semoga lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. Behold, the tabernacle of God is this man. He shall dwell within them, they shall be his people,
and Almighty God will be there. He shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death. There shall no crying, and no more pain. The forest in the road passed away. Jesus sat upon the throne, say, behold, I make all things new. He said unto me, write this word, for they are faithful and true. It is done. It is done. It is done. It is done. It is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, the King of Kings, Lord of Lords, is everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. The Son of Man, seed of Abraham, second person in eternity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, the King of Kings, Lord of Lords, is everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. The Son of Man, seed of Abraham, second person in eternity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords, is everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. The Son of Man, seed of Abraham, second person in eternity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, the King of Kings, Lord of Lords, is everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. Son of Man, seed of Abraham, second person in eternity. He is the Alpha and Omega, the Son of God, the King of Kings, the Messiah, Jehovah, the I am, seed of Abraham, is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Son of God, the King of Kings, the Lord of everything. Is Lord. Terima kasih Beta Voice Quartet, puji-pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati dan kita membawa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus, atas kasih-Mu yang besar kepada kami, yang telah kami buktikan di dalam hidup kami lewat penyertaan, pertolongan, dan tuntunan Tuhan yang tiada berkeputusan
bagi hidup kami. Kami bersyukur atas berbagai berkat-berkat kehidupan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Tak dapat kami sebut satu persatu karena terlalu banyak seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Tetapi kami juga bersyukur dikala musim hidup kami berganti. Ada duka, ada masalah, ada persoalan, ada sakit, ada hal-hal yang membuat kami sedih, putus asa, kecewa. Tapi kami belajar bersyukur Bapa. Sebab satu hal yang kami yakini, suka dan duka hidup ini Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Karena itu terima kasih Bapa atas semua kasih setia yang kami rasa sampai pada saat ini. Kami juga bersyukur sebagai orang-orang percaya yang Engkau panggil, Engkau tuntun untuk ada dalam kebaktian sore di gedung gereja Maranatha ini. Terima kasih atas firman-Mu, firman yang selalu memperingatkan kami, firman yang selalu mengoreksi hidup kami, bahwa jika kami menyatakan hidup kami dituntun oleh kuasa-Mu, maka kami harus menyalibkan seluruh kedagingan kami. Tuntun kami Bapa, supaya kami juga bisa menjauhi kekerasan di tengah-tengah lingkungan di mana kami ada ketika kami berjumpa dengan masalah-masalah kekerasan. Tuntun kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar menjadikan diri kami sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, supaya daripadanya lah Engkau dimuliakan. Kami berdoa bagi usbu yang baru, bagi seluruh kehidupan yang masih rahasia bagi kami, tetapi dengan kepastian bahwa Tuhan akan menuntun kami, maka kami mempercayakan kehidupan ini kepada Bapa di sorga. Kehidupan kami secara pribadi, kehidupan kami secara keluarga, persekutuan jemaat, persekutuan masyarakat, kami taruh penuh-penuh ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam setiap usaha, pekerjaan, pengabdian, jerih juang, bisnis, apapun yang halal di mata-Mu, Tuhan memberkati, supaya daripadanya lah kami memperoleh berkat untuk meneruskan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa khusus bagi anak-anak kami yang ada di akhir-akhir masa sekolah, khususnya di kelas 6 di tingkat SD, SLTP, SMU atau SMK, yang akan menghadapi ujian untuk melepaskan jenjang pendidikan mereka. Kami taruh mereka penuh-penuh di tangan Tuhan. Seluruh proses untuk menyiapkan diri bagi ujian, tapi juga tubuh fisik mereka Tuhan jaga, agar pada saatnya mereka bisa menghadapi semua proses ini dengan baik dan benar. Bapa, kami berdoa bagi seluruh kehidupan yang akan kami tapaki dengan tantangan dan hambatannya. Tuntun kami Bapa, dengan kekuatan Roh-Mu, kami percaya kami akan berusaha untuk berjalan di dalam jalan-jalan kehendak-Mu. Jalan-jalan yang tidak mudah, jalan-jalan yang penuh dengan penderitaan sebagai manusia, tetapi jalan-jalan yang berujung kepada kehidupan yang kekal. Kami berdoa bagi seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di Klasis Kota Ambon, terhadap 21 jemaat yang ada di Kota Ambon. Tuhan menyertai mereka dengan seluruh pelayanan yang mereka lakukan, supaya misi kerajaan Allah dinyatakan dalam seluruh kehidupan pelayanan, baik 21 jemaat di dalam Klasis ini, tapi juga dalam seluruh proses bergereja di Klasis Kota Ambon. Kami berdoa di saat ini terhadap klasis-klasis di Gereja Protestan Maluku yang sementara melangsungkan persidangan klasis. Kasih dan rahmat Tuhan menyertai, supaya dengan hikmat-Mu
mereka dapat memutuskan dan menetapkan keputusan-keputusan penting bagi pelayanan bergereja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh kehidupan kami di Gereja Protestan Maluku, Sinode GPM dengan semua perangkat pelayan yang melakukan tanggung jawab bukan saja secara kelembagaan, tetapi dengan program-program pelayanan yang dilakukan untuk menyatakan misi Allah bagi perjalanan bergereja di GPM. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu dimanapun kami berada, di belahan dunia sana. Ketika diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan-tantangan pelayanan, tantangan-tantangan pemberitaan Injil, Tuhan kuatkan mereka semua bahwa Injil akan terus dinyatakan bagi siapapun yang Tuhan kehendaki, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa dalam tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik terhadap tempat di mana kami tinggal, terhadap negeri di mana kami huni, terhadap negara di mana Tuhan memberinya kepada kami. Semua orang yang Tuhan percayakan sebagai aparat pemerintahan, dari pusat sampai di pelosok, sampai kepada RT dan RW tempat di mana kami berdomisili, Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjalankan seluruh peran dan tanggung jawab mereka secara baik dan benar. Kami berdoa bagi setiap orang yang Tuhan pilih dan Tuhan panggil untuk mengerjakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Kiranya kuasa Tuhan nyata atas mereka, supaya fungsi dan peran mereka untuk menyuarakan apa yang kami harapkan, apa yang kami ingini, dapat mereka melakukannya dengan baik dan benar. Doa kami kepada para penegak hukum, mereka yang ada di lembaga-lembaga yudikatif, kiranya kasih dan rahmat Tuhan menyertai mereka untuk memutuskan hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, sehingga seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara baik adanya. Doa kami bagi seluruh kehidupan kami, kehidupan orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai aparat keamanan, TNI, Polri, dimanapun mereka melakukan seluruh tanggung jawab untuk mengamankan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kami. Doa kami kiranya kasih dan penyertaan Tuhan menyertai mereka, agar mereka dapat menjalankan seluruh peran dan fungsi, sehingga negeri ini, tempat di mana kami tinggal, tetap aman dan sentosa. Bapak, perkenankan kami juga berdoa di saat ini mengucap syukur bersama dengan Bapak Edi Pasale, salah seorang tua agama di Klasis ini, yang baru saja keluar dari rumah sakit, disembuhkan oleh Tuhan dan memasuki masa-masa pemulihan. Kami terus berdoa, Engkau memberkati semua proses pemulihan, Engkau memberkati semua alat-alat obat-obatan yang dipergunakan, supaya Bapak Edi kembali bisa menjalankan seluruh peran dan tanggung jawab di gereja ini. Kami berdoa bagi kami semua Tuhan, yang memberi diri untuk melayani Engkau di ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati kami, baik sebagai hamba-Mu yang memberitakan firman, majelis yang bertugas dari Bukit Doa dan Sejahtera, saudara-saudara kami sebagai singers, pemain musik, bahkan penyanyi, solo ataupun kuartet, kolektan, tim-tim musik gereja, dan kostor juga yang bertugas saat ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami hanya alat kecil di tangan Tuhan. Semoga kebaktian ini mempermuliakan Tuhan,
sebab Engkau akan dimuliakan dari seluruh pelayanan kami di saat ini. Terima kasih atas kesempatan doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami akan memasuki usbu yang baru, usbu yang rahasia, tapi usbu dengan satu keyakinan Tuhan ada dan menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus, kami bawa doa syukur dan pergumulan ini sambil kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauh berseteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudaraku, jalanilah hidup dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karyamu bagi sesama dan ciptaannya yang lain. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian kita selesai. Shalom. Putus kau mengabdi tanpa
pernah